Najdi, Wahabi. Ternyata kita kurang mengenal saja siapa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Jika seorang hanya mengenalnya melalui framing sosial media, maka tak akan tahu sepenuhnya siapa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan masih ada saja orang yang percaya bahwa foto ini adalah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, padahal di zaman beliau saja kamera belum ditemukan. Maka beginilah sikap seorang jika seorang sudah mengenal siapa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini juga latah sekarang di negara kita nih, tentang kata-kata Wahabi. Ini nggak ilmiah. Saya baca semuanya. Kelompok yang dituduh Wahabi itu saya baca dulu bukunya. Saya nggak ketemu kesesatan di situ. Saya baca kitab Hakaza Tahaddatsa Muhammad bin Abdul Wahab. Beginilah ucapan, makalah, pendapat, akidah Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir di Mekah. Saya baca, nggak ketemu saya di mana sesatnya. Maksud saya baca kitab-kitab beliau, saya baca, saya tidak mau kitab, karena apa yang kita ucapkan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati kalau kita nyebut orang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Sahabat muslim, Wahabi bukan hanya salah dari segi sebutan, tapi juga salah dari segi beberapa tuduhan dan kesalahpahaman yang disandarkan kepadanya. Berikut ini dikemukakan beberapa kesalahpahaman tentang gerakan atau paham Wahabi, disertai penjelasan untuk meluruskannya. Kesalahan yang pertama adalah Wahabi dianggap antek Inggris dan Prancis. Untuk meluruskan kesalahpahaman ini, saya akan merujuk pada sumber sejarah dari kekuatan Barat itu sendiri, karena ia merupakan sumber internal yang lebih tepat untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan tersebut pada masa itu. Yang pertama, Inggris memang ada pada masa itu, tetapi perannya hanya bersifat komersial, yaitu menjaga keamanan perairan Teluk untuk jalur kapal dagangnya dari India yang merupakan jajahannya saat itu. Inggris atau kekuatan Barat manapun ketika itu tidak berminat untuk membantu atau mengembalikan umat Islam kepada agamanya yang murni. Yang kedua, bukan hanya tidak berminat membantu kekuatan Barat, sebenarnya sangat membenci gerakan Wahabi karena ia membangkitkan umat Islam. Seorang sejarawan Prancis, Almosio Sidio, menulis ketika Inggris dan Perancis mengetahui adanya kesepakatan antara Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad ibn Saud untuk memperbarui agama Islam, dan banyak orang Arab yang mengikutinya, mereka khawatir ini akan membangkitkan umat Islam dari kelalaian yang meliputi umat saat itu. Mereka, yaitu Inggris dan Prancis, khawatir Islam akan kembali kuat sebagaimana pada masa Umar bin Al-Khattab. Mereka khawatir peperangan atas nama agama akan kembali hidup, memberi kemenangan kepada Islam dan kekalahan kepada kekuatan Eropa. Atas dasar inilah, Inggris dan Prancis meminta Khilafah Turki Utsmaniyah untuk memerangi gerakan yang disebut Wahabi itu. Dan pihak Khilafah telah mewakilkan urusan ini kepada Gubernur Mesir, yaitu Muhammad Ali Pasha. Nah, lebih lengkapnya bantahan saya untuk masalah ini, silahkan tonton video saya yang ini. Kesalahpahaman kedua, Wahabi dianggap bertanggung jawab atas runtuhnya Khilafah Turki Utsmaniyah. Nah, kesalahpahaman ini dapat dijawab dari dua sisi. Yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah menentang Khilafah Turki Utsmaniyah. Sikap beliau dalam hal ini sebagaimana yang ditulisnya sendiri. Dia mengatakan, aku meyakini kewajiban mendengar serta menaati para pemimpin kaum muslimin, baik pemimpin yang soleh maupun yang buruk akhlaknya. Selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan terhadap Allah, maka ketaatan itu wajib diberikan. Ketaatan ini berlaku kepada siapa saja yang diangkat sebagai khalifah yang disepakati dan diterima kepemimpinannya oleh masyarakat. Bahkan jika dia memperoleh kekuasaan khalifah dengan cara paksaan, tetap wajib menaatinya dan dilarang memberontak kepadanya. Yang kedua, ada atau tidak adanya gerakan Wahabi, Khilafah Turki Utsmaniyah pada masa itu memang sudah memiliki banyak kelemahan dan masalah, baik internal maupun eksternal. Siapapun yang menelaah sumber sejarah yang adil dan jujur akan tahu bahwa khilafah memang sedang menuju kejatuhan. Pikirkanlah ketika khilafah runtuh, siapa yang akan menjaga dua kota suci umat Islam, Mekah dan Madinah? Terlebih lagi semenanjung Arab saat itu lebih bersifat no man's land, hanya dikuasai oleh kabilah-kabilah kecil yang terpisah-pisah. Saleh Abud mengatakan tidak ada bukti bahwa wilayah Najd pernah berada di bawah kekuasaan atau otoritas Khilafah Utsmaniyah. Selain itu, tidak pernah ada batalion atau markas militer Khilafah Utsmaniyah di sana. Sebelum munculnya dakwah Al-Syekh Al-Muhammad
bin Abdul Wahab. Sebaliknya, berdasarkan dokumen resmi Khilafah Utsmaniyah yang dicatat oleh Yamen Ali Effendi berjudul Qawaniyin Ali Utsman Mudamin Daftar Al-Diwan, ternyata Khilafah Utsmaniyah terbagi dalam 32 wilayah, 14 diantaranya adalah negeri-negeri Arab. Namun Najd tidak termasuk di dalamnya. Abdullah Al-Utsaimin menambahkan wilayah Najd tidak pernah berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah sebelum lahirnya dakwah Al-Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Selain itu, Najd juga tidak pernah bersatu di bawah satu pemerintahan yang kuat untuk jangka waktu yang lama karena sering terjadi peperangan antara kabilah-kabilah di wilayah itu. Ada kalanya sebagian Najd dikuasai Bani Jabar atau Bani Khalid. Karena kondisi perang yang terus berganti, sulit untuk menyatukan seluruh wilayah Najd. Sekali lagi, dengan runtuhnya khilafah, siapa yang akan menjaga dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah? Walaupun kekuatan barat ada di wilayah itu dengan tujuan komersial, jelas mereka juga memiliki ambisi untuk menguasai Mekah dan Madinah. Maka dengan adanya gerakan Wahabi yang berhasil menyatukan umat Islam di semenanjung Arab, kedua kota suci itu tetap berada di tangan umat Islam. Jika tidak, niscaya Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah akan bernasib sama seperti Masjidil Aqsa di Palestina. Renungkanlah. Lebih lengkapnya bantahan saya untuk masalah ini, silahkan tonton video saya yang ini. Kesalahpahaman ketiga, Wahabi dianggap melakukan peperangan dan pembunuhan massal. Ada yang mengatakan kepada saya bahwa guru mereka memiliki bukti lengkap dengan sanad bahwa gerakan Wahabi melakukan peperangan dan pembunuhan massal di semenanjung Arab hanya untuk menyebarkan ajarannya. Tuduhan ini tidak layak diperhatikan. Kenapa? Sebab sanad tersebut, sekalipun benar ada, tidak bernilai apa-apa. Orang-orang dalam rantai sanad itu tidak tercatat biografinya dalam kitab Al-Jarh wa Al-Ta'dil. Mengetahui nama mereka saja tidak cukup. Dalam ilmu hadis, mereka tergolong majhul, sehingga sanad itu dhaif. Sanad semacam ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk tuduhan, apalagi dijadikan bukti hukum. Adapun peperangan yang memang terjadi di semenanjung Arab, kedua pihak sumber sejarah mencatatnya. Sumber yang mendukung dakwah Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan peperangan dimulai oleh pihak yang menolak dakwah beliau. Sebaliknya, sumber yang menolak dakwah beliau mengatakan peperangan itu dimulai oleh beliau. Siapa yang benar dan sebesar apa skalanya? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, tidak ada peninggalan sejarah yang membuktikan peperangan besar itu. Berbeda dengan peperangan di wilayah lain yang masih bisa dibuktikan melalui jejak sejarah. Lebih lengkapnya pula bantahan saya untuk masalah ini, silahkan tonton video saya yang ini. Kesalahpahaman keempat, Wahabi dan sifat Allah. Paham Wahabi sering dikaitkan dengan keyakinan bahwa Tuhan memiliki jasad dan anggota tubuh. Ini muncul karena Wahabi tidak melakukan ta'wil terhadap sifat-sifat Allah seperti wajah, tangan, dan kaki yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah yang sahih. Ini jelas kesalahpahaman karena Wahabi beriman pada sifat-sifat Allah dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Inilah juga ajaran ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana penjelasan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan para imam lainnya bahwa sifat-sifat Allah harus diterima sebagaimana adanya tanpa ditanyakan kaifiyahnya dan tanpa penyerupaan dengan makhluk. Lebih lengkapnya pula bantahan saya untuk masalah ini, silahkan tonton video saya yang ini. Yang kesalahan kelima, Wahabi dianggap anti mazhab. Wahabi dituduh tidak mengikuti mazhab fikih manapun. Ini juga salah. Orang yang disebut Wahabi tetap mengikuti mazhab di daerah masing-masing. Hanya dalam beberapa masalah tertentu bila ditemukan dalil mazhab lain lebih kuat sesuai Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka mereka mengambilnya. Contoh, Wahabi di Malaysia tetap Syafi'i, di India Pakistan tetap Hanafi, di Timur Tengah banyak yang Hanbali, dan di Afrika Utara banyak yang Maliki. Hanya dalam beberapa masalah mereka memilih mazhab lain bukan karena menolak mazhab, tapi karena mengikuti dalil yang lebih kuat. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa bila ada ajaran Rasulullah SAW yang sahih, maka ajaran itulah yang wajib diikuti meskipun berbeda dengan imam mazhab. Para sahabat juga demikian, selalu mengutamakan sunnah atas pendapat manusia. Lebih lengkapnya bantahan saya untuk masalah ini, silahkan tonton video saya yang ini. Kesalahpahaman keenam,
Wahabi dan kekerasan. Wahabi sering dikaitkan dengan kekerasan. Benarkah? Faktanya yang menuduh justru sering bersikap keras, menyesatkan, melarang, menyita buku, membubarkan pengajian, hingga menangkap tokoh yang mereka tuduh Wahabi. Semua itu terjadi secara terbuka dan diketahui media. Memang ada individu yang dituduh Wahabi bersikap keras, namun istilah keras itu relatif. Keberanian, ketegasan, dan kesungguhan bisa saja ditafsirkan keras oleh pihak yang tidak suka. Begitu pula menyatakan kebenaran terhadap kebatilan sering dianggap keras oleh mereka yang sudah nyaman dalam kebatilan. Jadi keras bisa melekat pada dua pihak yang dituduh atau justru yang menuduh. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.